Dr. Stone chapter 156. Pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa setelah Luna salah seorang penduduk Amerika yang diberikan misi untuk masuk ke dalam kerajaan sains sebagai mata-mata, di mana tugas utama Luna setelah berhasil masuk ke dalam kapal markas kerajaan sains adalah untuk menemukan Dr. Taiju, membawanya berada di atas dek, lalu memberikan tanda kepada Stanley yang saat ini telah bersiap untuk menunggu tanda dari Luna, lalu menembak Dr. Taiju dengan senjata yang dibuat oleh Dr. Seno. Namun untungnya meskipun akhirnya Luna telah mengetahui siapa Dr. Taiju dari banyak anggota kerajaan sains yang berada di dalam kapal markas kerajaan sains, Luna masih belum sempat untuk memberikan tanda kepada Stanley karena interogasi yang dilakukan oleh Senku kepada Luna dengan bertanya secara langsung kepada Luna tentang Dr. Seno. Namun karena tidak berhasil mendapatkan informasi tentang Dr. Seno, dengan ide cemerlang Ryusui, kemampuan Francois dan ilmu sains Senku, kerajaan sains akhirnya berhasil membuat es krim vanila dan membuat Luna sempat terkagum dengan kemampuan Senku dalam menggunakan sains hingga mampu membuat es krim vanila di mana biji vanila tidak ada di Amerika. Bahkan berkat perbincangan kecil yang terjadi di antara Senku dan Luna, akhirnya Senku mengetahui bahwa Dr. Seno yang saat ini menjadi lawan dari kerajaan sains ternyata adalah mantan ilmuwan NASA, mentor yang telah mengajari Senku kecil tentang sains dan cara membuat roket. Lalu kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Setelah mengetahui bahwa ternyata Dr. Seno adalah mantan ilmuwan NASA yang pernah menjadi mentor sains Senku dalam membuat roket saat Senku masih kecil, pada chapter kali ini kita akan melihat kejadian flashback yang terjadi pada saat Senku berumur 10 tahun. Pada saat Senku berumur 10 tahun, Senku telah melakukan berbagai pengujian dan berbagai eksperimen untuk membuat sebuah roket dengan bantuan sahabatnya yaitu Taiju. Meskipun sebenarnya bisa dikatakan bahwa Taiju sama sekali tidak mengerti tentang sains yang sedang dikerjakan oleh Senku. Lalu karena tampaknya berbagai percobaan yang telah dilakukan oleh Senku selalu gagal, pada saat usia 10 tahun, Senku pun telah banyak membaca artikel-artikel akademik dalam bahasa Inggris yang membuat Taiju sangat kagum terhadap Senku. Selain itu, Senku juga mengirimkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana cara untuk menyempurnakan eksperimennya yang selalu gagal tersebut dan mengirim banyak email ke berbagai belahan dunia. Hingga akhirnya salah satu email spam yang dikirimkan oleh Senku diterima oleh ilmuwan NASA. Meskipun pada awalnya para ilmuwan NASA berpikir bahwa email yang dikirimkan oleh seorang anak yang berasal dari Jepang tersebut mungkin hanyalah pertanyaan-pertanyaan receh tentang sains. Tapi ketika para ilmuwan NASA membaca isi email Senku yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris beserta dengan berbagai lampiran percobaan kegagalan yang telah ia lakukan, membuat para ilmuwan NASA yang membaca email Senku tersebut sangat terkejut dan berpikir bahwa tidak mungkin kalau email tersebut datang dari seorang anak kecil. Selain itu, karena kepolosan Senku juga memberitahu para ilmuwan NASA tersebut melalui emailnya bahwa Senku menggunakan VPN di lab universitas tempat ayahnya bekerja sebagai profesor, lalu menggunakan superkomputer di kampus untuk melakukan kalkulasi struktur, yang mana hal tersebut telah dianggap tindakan kriminal oleh para ilmuwan NASA yang telah membaca email Senku yang berisi data-data lengkap tentang hasil penelitiannya. Lalu meskipun para ilmuwan NASA telah membaca isi pesan dan pertanyaan dari Senku tersebut, para ilmuwan NASA tersebut sama sekali tidak memberikan tanggapan terhadap email yang dikirim oleh Senku, kecuali satu orang ilmuwan NASA yang mendengar dari kejauhan, yaitu Dr. Seno, yang nampaknya sangat tertarik dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh Senku. Dan ternyata alasan mengapa Senku sama sekali tidak mengenali bahwa Dr. Seno adalah mentor sainsnya dulu, meskipun Senku telah mengetahui nama ilmuwan pemimpin dari kelompok Amerika tersebut bernama Dr. Seno adalah
Karena pada saat Dr. Seno dan Senku saling terhubung dengan pesan elektronik, Dr. Seno sama sekali tidak memberitahukan namanya dan hanya meninggalkan sebuah kode name dalam pesan elektronik tersebut yang tertulis Dr. X, yang membuat Senku tidak mengenalinya. Lalu berkat bantuan Dr. Seno yang telah memberikan banyak saran kepada Senku dengan meminta Senku untuk memiliki beberapa peralatan untuk mendukung penelitiannya, Senku pun akhirnya terbang ke Amerika untuk bertemu dengan ayahnya yang saat itu sedang berada di dalam pelatihan astronot di Amerika untuk mengambil fasilitas kartu kredit ayahnya untuk digunakan membeli semua peralatan yang telah disarankan oleh Dr. Seno agar penelitian Senku dapat berkembang. Lalu pada suatu hari saat Dr. Seno dan Senku saling berkirim pesan, tiba-tiba saat Taiju bertanya kepada Senku mengapa Dr. Seno tidak langsung mengajari Senku tentang sains yang berguna untuk mewujudkan tujuan utama Senku, yaitu membuat roket. Senku pun memberitahu Taiju bahwa kalau kita tahu bagian sains mana saja yang berguna untuk membuat roket, maka semuanya pasti akan menjadi gampang. Maka dari itulah dibutuhkan yang namanya penelitian, percobaan, dan eksperimen. Lalu saat Senku akan mengucapkan hal yang sama seperti isi pesan Dr. Seno yang mengatakan bahwa sains itu adalah kekuatan yang elegan, di mana dalam isi pesan Dr. Seno kepada Senku, Dr. Seno mengatakan kepada Senku bahwa dengan sains maka orang-orang cerdas seperti mereka akan bisa menguasai orang-orang bodoh. Dr. Seno mengatakan kepada Senku bahwa dengan sains maka orang-orang cerdas seperti mereka akan bisa menguasai orang-orang bodoh. Namun saat mengingat perkataan Dr. Seno tersebut, Senku kecil sama sekali tidak sependapat dengan Dr. Seno yang sangat ingin berkuasa. Bahkan pada saat Dr. Seno ditanyai oleh salah seorang rekan yang berada di NASA pada saat itu tentang bagaimana jika Dr. Seno dikirim ke zaman batu, Dr. Seno dengan tenang menjawab bahwa ia akan kembali menciptakan senjata sains dari awal dan berkuasa sebagai diktator. Bahkan jika di zaman batu tersebut ada ilmuwan lain yang juga dikirim, Dr. Seno berkata bahwa ia akan menghadapinya sehingga mengetahui ilmu sains siapa yang lebih unggul di zaman batu tersebut. Dalam pikiran Senku kecil, Senku tidak mau seperti Dr. Seno yang ingin berkuasa dan menguasai semua orang-orang bodoh dengan ilmu sainsnya. Karena Senku menganggap dirinya adalah orang bodoh yang hanya ingin tahu setiap rahasia dunia dan alam semesta, dan hanya hal itulah yang diinginkannya dan membuatnya semakin jatuh cinta dengan sains. Selain itu, saat Senku mendapatkan email dari Dr. Seno yang memberitahunya bahwa dengan roket kecil yang akan dibuat oleh Senku, Senku dapat membuat misil buatan tangan yang di dalamnya terdapat bakteri, virus atau senjata biologi lainnya yang dapat digunakan untuk menjadi sebuah senjata sains yang sangat mematikan. Namun meskipun Senku terus mendapatkan pelajaran dari Dr. Seno mengenai kekuatan dari ilmu sains yang sebenarnya dapat digunakan untuk menguasai dunia, Senku malah terlihat berbuat sebaliknya. Dengan keingintahuan yang tinggi, Senku pun pergi ke Afrika untuk mempelajari jenis-jenis bakteri, virus, dan penyakit-penyakit, lalu menelitinya untuk mendapatkan bahan yang dapat digunakan untuk melawan bakteri, virus, dan penyakit-penyakit tersebut. Hingga akhirnya ternyata Senku dan Dr. Seno pernah bertemu secara langsung sebelum dunia dirubah menjadi batu ribuan tahun yang lalu. Kejadian tersebut terjadi akibat kartu kredit yang dipinjam Senku telah sampai batas pemakaiannya. Senku pun kembali terbang ke Amerika untuk mengembalikan kartu kredit tersebut kepada ayahnya. Dan ternyata tanpa disengaja, perkataan Byakuya tentang anaknya yang bernama Senku akan segera datang untuk menemuinya terdengar oleh Dr. Seno yang tidak asing dengan nama Senku. Lalu karena penasaran tentangnya, karena berpikir bahwa orang tersebut adalah Senku yang sama dengan orang yang selama ini saling berkirim pesan elektronik dengannya, Dr. Seno pun datang menemui Senku yang sedang terlihat menikmati pemandangan sebuah mesin roket di hadapannya, lalu berdiri di sebelah Senku. Meskipun terlihat bahwa mereka berdua tidak saling menyapa dan berbicara satu sama lain, namun tampaknya Dr. Seno dan Senku memiliki pikiran yang sama satu sama lain bahwa orang yang sedang berdiri di samping mereka tersebut saat itu adalah orang yang selama ini mereka kenal, yaitu orang yang saling berkirim pesan elektronik dengan mereka. Dan itu berarti bisa dibilang bahwa Dr. Seno telah mengenal Senku dengan baik itu nama maupun wajahnya. Lalu bagaimana jika seandainya
Gen tidak berbohong tentang nama ilmuwan pemimpin kerajaan sains dan mengatakan kebenaran bahwa ilmuwan pemimpin kerajaan sains adalah Senku, apakah Dr. Seno dan Senku akan langsung membangun sekutu satu sama lain? Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.